berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Saya akan membawakan sebuah tema si botak. Si botak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di kampung saya ketika saya masih kanak-kanak, saya punya banyak teman yang mereka punya nama panggilan, bukan nama aslinya. Nama itu adalah nama samaran, nama yang dilabelkan entah oleh orang tuanya atau mungkin oleh teman-temannya. Saya masih ingat, ada anak yang namanya Gombloh. Gombloh itu adalah anak yang no profile, gemuk dan tidak gampang tersenyum. Ada juga anak yang namanya Bagong. Persis seperti tokoh wayang yang badannya pendek tapi matanya lebar. Ada juga yang namanya Kampret. Kampret itu sebetulnya kelelawar. Anak ini suka begadang walaupun masih kecil. Katanya kalau tidur sampai malam. Saudara-saudara, sekalipun nama itu nama yang dilabelkan, mereka tidak marah dipanggil dengan nama yang seperti itu, bukan nama aslinya. Nah, hari ini kita mau membaca firman Tuhan, sebuah tokoh yang cukup kontroversial. Saya akan baca dari 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 23 dan 24. Begini bunyinya. Anak-anak Bet-El mencemooh Elisa. Elisa pergi dari sana ke Bet-El, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mengapa Nabi Elisa yang adalah seorang hamba Tuhan, ketika dicemooh oleh anak-anak yang berjumpa dengan dia, Nabi Elisa tidak membiarkan, biarlah anak-anak mencemooh, atau mungkin bahkan mengampuni. Tapi yang dilakukan Nabi Elisa justru mengutuk anak-anak itu. Sehingga keluar 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik anak itu. Tidak disebutkan berapa yang mati, berapa yang luka. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Elisa, seorang Nabi Tuhan, dia melakukan yang semacam itu? Bahkan demi nama Tuhan. Nah, mari kita belajar dari kisah ini apa yang sebenarnya Tuhan mau katakan kepada kita. Yang pertama, saudara, Tuhan mau mengajarkan apa? Penghargaan terhadap pekerjaannya. Penghargaan terhadap pekerjaan Tuhan. Peristiwa Nabi Elisa diolok-olok oleh anak-anak di Bet-El ini terjadi setelah Nabi Elisa menyehatkan air di Yeriko. Air yang di Yeriko itu mematikan. Bahkan banyak ibu-ibu yang hamil keguguran karena minum air itu. Nah, setelah itu Nabi Elisa pergi ke Bet-El. Ulah anak-anak itu yang mencemooh Nabi Elisa itu mengaburkan apa yang sudah dilakukan Tuhan ketika di Yeriko. Anak-anak itu sepertinya mau menutup mukjizat yang sudah terjadi di Yeriko. Saudara-saudara, semua pekerjaan Tuhan yang ditujukan untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk kemuliaannya, jangan sampai dirusak oleh segelintir orang yang tidak menghargai apa yang dilakukan Allah. Pengalian perhatian dari kemahakuasaan Allah kepada penghinaan terhadap hambanya yang dipakai oleh Allah,
Ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Oleh sebab itu, anak-anak itu segera dicabik-cabik oleh beruang. Saudara-saudara, dalam bergereja, mari kita lebih banyak melihat karya Allah, apa yang dilakukan Allah di dalam gerejanya terhadap orang-orang yang beriman, daripada melihat pribadi-pribadi yang tidak menghargai kemajuan, perkembangan, dan apa yang dilakukan Allah terhadap umatnya. Yang kedua, saudaraku, kisah Nabi Elisa ini mengajarkan kepada kita tentang pendidikan menghormati para pelayan Tuhan. Pendidikan menghormati para pelayan Tuhan. Rupa-rupanya menghormati pelayan Tuhan itu perlu ada pendidikan. Kenapa Nabi Elisa mengkutuk anak-anak yang mencemooh dirinya? Pasti bukan karena emosi sesaat, saudara. Di balik Nabi Elisa ada Tuhan yang bekerja mengingatkan, jangan sampai tumbuh generasi yang tidak menghormati nabi-nabi Tuhan. Tuhan izinkan 2 ekor beruang yang ganas mencabik-cabik anak itu. Ini sebuah tindakan yang saya sebut interupsi. Bahwa ada yang tidak pas, tidak beres dengan anak-anak itu. Yang kalau ini dilakukan terus-menerus, rusak generasi anak-anak yang mencintai Tuhan. 42 anak. Bukan 1-2 orang, saudara. Kalau ini dibiarkan, rusak pekerjaan Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita sebagai aktivis-aktivis jemaat sudah menjalankan tugas pelayanan kita dengan benar? Pertanyakanlah diri kita, layakkah aku dihormati sebagai orang yang dipakai oleh Allah? Dan yang ketiga, saudaraku, jangan menghalangi kemajuan. Jangan menghalangi kemajuan. Nabi Elisa sedang pergi ke Bet-El. Bet-El itu artinya rumah Allah. Disebutkan dalam Alkitab dia mendaki. Bahkan anak-anak yang pencemooh itu menyebutnya apa? Naik. Anak-anak itu berteriak, naiklah botak, naiklah botak. Naik, saudara, bukan turun. Nabi Elisa sedang naik, sedang mendaki ke Bet-El. Sebuah gambaran bahwa orang-orang beriman yang berusaha untuk maju secara rohani kadang-kadang mengalami banyak halangan, banyak tantangan, dicemooh, dihina, disingkirkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah kita sadar, saudara, bahwa ketika kita menghalangi orang lain yang akan maju secara rohani, sebenarnya kita sedang berbuat seperti anak-anak yang di Bet-El itu. Sebagai pencemooh Nabi Tuhan. Kita tidak boleh meniru Elisa juga dengan mengutuk karena kita dihina, karena kita disingkirkan, dipojokkan, dihalangi untuk maju. Belajarlah seperti Tuhan Yesus yang terus naik ke Golgota walaupun banyak rintangan dan halangan. Mari saudara, tetaplah menjadi orang percaya yang maju, yang naik, yang terus mendaki. Jangan berhenti karena kita dihalangi oleh orang-orang yang tidak menginginkan adanya kemajuan. Amin. Tuhan memberkati saudara.